Lihat aja artikel Ya, saya pernah 3.4. baca. Nah, artikel 3.4 itu sederhananya mengatakan bahwa Karyawannya gitu, staff-staffnya gitu, itu kan juga menghasilkan emisi, and it extends to wilayah jurisdiksinya Pemda gitu. ya kan kita udah tahu lah ya bagaimana Weda, Morowali, kondisi lingkungannya seperti apa. Ya itu yang harusnya. Selamat datang di podcast Bersih-Bersih Energi. Ketemu lagi dengan saya, Intan Elvira, peneliti dari The Habibie Center di Habibie Studio Kemang. Sobat Energi, agenda transisi energi di daerah membutuhkan pendanaan yang besar. Kira-kira apa aja sih dinamika transisi energi di daerah? Yuk kita bahas serba-serbinya dalam episode Peluang Pendanaan Inovatif untuk Agenda Transisi Energi di Daerah. Sobat Energi, demi mencapai target bauran EBT dan juga net zero emission di tahun 2060, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 20 sampai 40 miliar US dollar per tahunnya. Namun, realisasi investasi ini masih jauh panggang dari api. Per tahun 2023, investasi yang masuk hanya sebesar 1,47 miliar US dollar, yang mana angka ini jauh dari yang ditargetkan oleh Kementerian ESDM. Di sisi lain, dinamika geopolitik pasca hengkangnya Trump dari JETP cukup memperkeruh akses pembiayaan energi bersih bagi negara berkembang. Pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis dalam implementasi kebijakan energi di lapangan, mulai dari pembuatan rencana umum energi daerah atau RUED hingga pengembangan proyek energi terbarukan di wilayahnya. Tetap saja, faktanya dinamika geopolitik juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, mulai dari fiskal, teknis, regulasi, hingga akses pembiayaan inovatif. Nah, saat ini kita sudah bersama Pak Dr. Medrilza, seorang Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Republik Indonesia. Beliau juga merupakan delegasi Indonesia pada negosiasi pendanaan perubahan iklim di bawah UNFCCC. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam berbagai negosiasi pendanaan global untuk Indonesia. Tanpa bibu lagi, yuk kita kupas tuntas topik ini bersama Pak Medrilza. Halo Pak Medrilza. Halo juga. Selamat siang, sore, pagi ini buat kita penonton kita gitu Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh, ini hari ini ceria banget nih Pak Medel. Alhamdulillah. Masa sih pakai baju hitam begini masa ceria? Alhamdulillah. Saya tuh sebenarnya deg-degan sih Pak kalau menginterview pejabat gitu, kayak aduh saya salah nggak ya kayak gitu sih. Jangan takut. Saya sering kok di interview kayak gini. Oh gitu, Jadi oke. bebas aja, santai aja. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya nih saya mau tanya, di luar kesibukan Bapak nih di Bappenas, kira-kira Bapak hobi apa nih Pak? Bapak katanya juga suka diving ya? Suka, Udah walaupun diving? masih belajar. Oh gitu. Kalau Udah diving di belajar. mana aja gitu Pak? Sudah di Wakatobi, di Raja Ampat, di Bunaken, di mana di Gili-Gili, Oh Gili gitu. Trawangan, dan di beberapa tempat. Oke. Termasuk di Selat Lembe. Waduh, jauh. Ini di mana Pak Selat Lembe? Selat Lembe itu di Bitung. Oh Bitung ya, Itu Sulawesi. spot divers bagi diver dunia, itu surga. Wow. Jadi ya. dan tapi itu agak berbeda nyelamnya. Kenapa tuh Karena Pak? nyelamnya kalau orang kan kakinya begini-begini. Kalau di Lembe kakinya agak nendang ke atas gini. Karena Oh. itu bukan ngelihat karang yang bagus-bagus, tapi ngelihatnya jasad renik yang kecil-kecil. Oh menarik ya. Coba lihat di YouTube nanti. Oke, Seperti menarik apa nih, Pak. makhluk-makhluk di dalam laut Selat Lembe. Gitu Pasti ya. aneh-aneh lihatnya. Wah, Saya sempat lihat kerang, bukan kerang, tiram kecil mengeluarkan listrik. Itu ada di Selat Lembe. Oh gitu, menarik Pak. Nanti kita coba check it out di YouTube deh Coba Pak. dilihat di YouTube. Soalnya kita sendiri sih sebenarnya kalau ya taunya ikan-ikan biasa gitu. Kalau misalnya kerangnya ada listriknya, kayaknya itu awam sih Pak ya. Memang banyak yang aneh-aneh di situ, tapi kecil-kecil.
Jadi biasanya yang sedang makrofotografi di bawah laut, wah itu surga di sana. Oh, menarik nih Pak. Udah pernah ke Raja Ampat berarti Pak? Sudah. Alhamdulillah. Takutnya nanti nggak sempet gitu Pak. Sudah. Saya belajar pertama kali nyelam di Raja Ampat. Oh gitu ya. Takutnya tahun depan udah nggak ada gitu kan ya Pak. Masih lah. Masih. Banyak kok pulau-pulau di sana. Oke. Menarik nih Pak. Ini sebelum kita ngomongin topik yang berat-berat nih Pak, kan enak ya kalau misalnya kita ngomongin yang ringan-ringan dulu nih Pak. Kalau Bapak udah siap ngomongin topik berat, ini saya mulai nih. Silakan. Oke, makasih banyak nih Pak. Oke, pertama-tama. By the way, beratnya berapa kilo? Saya. Topiknya berat-berat Oh berapa gitu. kilo? Ini beratnya lebih ke berat dihantui sama netizen sih Pak. Enggak. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, kan Indonesia itu telah berkomitmen tuh di berbagai agreement. Salah satunya adalah Paris Agreement, juga COP UNFCCC gitu. Dan Pak Medil kan salah satu tokoh delegasi Indonesia gitu kan dalam beberapa perjanjian dan komitmen tersebut gitu. Kita pengen tahu dong Pak, kalau di Bappenas gitu dan timnya Pak Medil sendiri gitu, secara kronologis gimana sih Bapak meramu gitu, target-target dari komitmen ini gitu, dan gimana caranya mengintegrasikan tersebut ke dalam dokumen perencanaan di Indonesia seperti RPJPN dan juga RPJMN gitu Pak. Oke, jadi kalau saya cerita sejarahnya dulu bisa ya? Oh boleh banget Pak. Soalnya biar konteksnya dapat. Oh boleh banget Pak. Jadi saya masih ingat betul tahun 2004, 2005. Jadi saat itu Indonesia kan belum terlalu mengenal isu perubahan iklim saat itu. Iya. Jadi tapi tahun 2004 itu kita sudah dikenalkan dengan Kyoto Protocol. Iya. Jadi di UNFCCC waktu itu menghasilkan sebuah protokol untuk perubahan iklim yang namanya Kyoto Protocol. Dan itu harus diadopsi oleh setiap negara yang mau meratifikasi. Nah, saat itu teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup ya saat itu yang memang mengangkat isu ini pertama kali. Nah, saya masih ingat betul waktu itu mau diratifikasi dan kalau meratifikasi kan harus ada undang-undangnya. Betul. Dan dimintalah setiap kementerian untuk tanda tangan gitu. Saya masih ingat sekali waktu itu kami masih sangat awam tentang isu perubahan iklim. Nggak ada tuh dalam perencanaan pembangunan yang namanya isu perubahan iklim. Dan saat itu kebetulan saya ada di Direktorat Lingkungan Hidup yang terus memantau sebenarnya isunya. Dan saat itu kami akhirnya diminta untuk tanda tangan. Oh, oke. Ya sudah, karena nggak ngerti kan, banyak yang nggak mengerti. Wah, perdebatannya panjang akhirnya, tapi alhamdulillah Kyoto Protokolnya akhirnya sudah dengan perdebatan yang cukup intens lah. Saya masih ingat betul saya saat itu dibilang orang, ini Medril ngomong apa sih? Ngomongin Clean Development Mechanisms, ada carbon credit. Ini kamu lagi ngecat langit ya? Saya sampai dibilang begitu, ngecat langit. Kenapa tuh Pak? Ya karbon mau dijual, ini ngomongnya ngawang-ngawang, nggak keru-keruan ini. Ini lagi ya istilahnya abstrak sekali gitu. Ini apa sih yang lagi diomongin sebenarnya? Ya udah. Tapi kebetulan istilahnya oke ya Kyoto Protocol, dan kebetulan saat itu nggak lama setelah itu ya Pak SBY setelah jadi presiden meminta akhirnya COP13 diselenggarakan di Indonesia, di Bali saat itu. Jadi saya masih ingat betul, semua orang ya Pak SBY kan cukup advance ya pemikirannya, dan beliau saat itu meminta agar isu perubahan iklim ini diseriusi di Indonesia. Ya gayung bersambut, kami sebagai institusi perencana saat itu, karena kebetulan saya agak mulai mengerti karena saya mengikuti setelah Kyoto Protocol itu, kemudian saya ikut lagi konferensinya di Montreal, di Nairobi dan sebagainya. Kemudian ya udah akhirnya pas Pak SBY meminta COP13 itu ada di Bali, ya sudah kita mulailah berupaya akhirnya Indonesia bisa jadi tuan rumah. Dan di situ saat itu ya saya diminta
untuk menjadi chief negotiator-nya terutama untuk finance. Oke, Karena saat menarik itu nih. tidak ada yang mengerti tentang apa sih climate finance ini saat itu ya. Sekarang sih udah banyak lah yang mengerti. Jadi saya diminta untuk jadi negotiatornya climate finance dan kemudian ya termasuk akhirnya adaptation fund saat itu akhirnya dibentuk di Bali sebenarnya. Oh, oke, Ya saya tahu termasuk tuh. sudahlah panjang ceritanya sukses Indonesia COP13 di Bali. Dan setelah itu Pak SBY kan mengeluarkan statement bahwa Indonesia akan menurunkan emisi 26% di 2020. Wow, Waktu itu beliau di G20 G20 yang di Amerika waktu itu di mana waktu itu di mana? Kok saya lupa jadi di Amerika lah. Pittsburgh. Oh, oke. Nah, jujur aja kita nggak ada yang ngerti. 26% itu datang dari mana? Sampai hari ini kami tidak ada yang mengerti. Bahkan sampai pada saat itu kita nggak tahu 26% ini dibilang Pak SBY ada berdasarkan baseline yang ada. Sementara kita belum punya baseline sebenarnya saat itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena udah instruksi presiden kan. Ya sudah, kita ikuti saja dan kami saat itu akhirnya membuat yang namanya rencana penurunan emisi gas rumah kaca RUN GRK. Kalau mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar ya, ada Perpres 61. Iya, 61 2011. 2011 ya saat itu ya. Nah, waktu itu keluar Perpresnya dan kita ya sudah karena targetnya harus menurunkan emisi gas rumah kaca sampai di tahun 2020, ya udah kita lakukan. Nah, di situ mulai kita juga memasukkan upaya menurunkan emisi itu ke dalam RPJMN. Walaupun belum secara kuat ya saat itu karena kita masih belajar nih mereka-reka apa sih sebenarnya. Cuma kita udah tetapkan sektor utamanya hutan, kedua energi, ketiganya limbah, keempatnya pertanian dan kemudian satunya yang kecil situ industri. Nah, kemudian berjalan terus sampai di 2014 saat itu dibentuk yang namanya DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Mungkin yang dipimpin oleh Pak Rahmat Witoelar. Oh yes, oke. Nah, ini cerita sejarah sedikit ya biar tahu konteksnya. Iya betul. Jadi, Pak Rahmat saat itu melalui asistennya meminta kami di Bappenas karena 2020 ini kan udah mau habis. Jadi kita mesti siap-siap nih di 2014. Sehingga 2015-nya kita udah tahu karena Paris Agreement-nya mau disebut komitmen sampai 2030. Oke. Kita kan baru cuma sampai 2020. Iya. Saat itu kami di Bappenas diminta untuk menghitung, kali ini menghitung. Kalau kemarin kan kita nggak tahu tuh dari mana, udah kita kerjain aja. Nah, tapi kali ini dicoba suruh menghitung kira-kira sampai 2030 penurunan emisi kita seperti apa. Kebetulan beliau lewat asistennya meminta ke saya langsung untuk menghitung. Ya sudah, saya terima dan akhirnya kami bersama juga dengan tim lintas kementerian, ada energi, kehutanan, lingkungan hidup, industri, semualah. Nah itu kita kemudian buat kerjasama ya antar sektor dan kemudian ya kita hitung bersama. Kebetulan kita menghitungnya juga dengan pemodelan, jadi ini basisnya scientific kalau ini. Jadi scientific base, evidence based policy-nya kita tanya betul ke teman-teman skenario-nya seperti apa dengan model yang kita bangun ya. Modelnya kalau mungkin teman-teman pernah dengar kami menggunakannya dengan metodologi system dynamics. Oke, itu it's quite familiar sih di tim kalau kita. Kalau di energi pasti tahu lah. Iya, tapi itu susah sih gitu. Enggak, system dynamics itu enggak susah kok. Oke. Tapi ya udah pakai itu metodologi itu dan karena metodologi itu bisa melibatkan banyak pihak untuk menyusun model yang kita sepakati. Modelnya itu, metodologi itu hanya sebagai toolsnya aja lah untuk komunikasi. Berkomunikasi biar enak. Nah, selesai, alhamdulillah keluarlah akhirnya result 29% sampai 41% penurunan emisi. Iya, oke. Kalau boleh dibilang
ya mungkin itu termasuk bukan ya koordinatornya saya yang menyusunnya saat Biasa. itu. Nah, ya itu yang akhirnya dibacakan sama Presiden Jokowi di Paris. Iya, di COP. Di COP15. Kebetulan saya juga ada di sana dan saya juga masih ikut negosiasi yang termasuk membahas 1,5 derajat, 2 derajat itu waktu itu. Saya ada di ruangannya ikut ngedraft. Luar biasa. Dan ya Pak Jokowi akhirnya ya sudah menjelaskan mencanangkan 29,41% itu dengan baseline yang sudah kita sepakati. Dan hasil Paris Agreement itu, hasil model kita itu kemudian kita masukkan ke dalam target di RPJMN. Oke, RPJMN yang pertama 2020-2024. Karena itulah makanya akhirnya di RPJMN 2020-2024 akhirnya lingkungan hidup itu jadi prioritas nasional. Oke, sebelumnya belum gitu. Menarik nih. Kebetulan saat itu saya udah direktur lingkungan hidup, jadi saya bisa membawa itu jadi prioritas nasional. Pak Menterinya saat itu Pak Bambang Brojonegoro sangat mendukung. Beliau ini sekali bagus sekali saat itu dan beliau mendukung sekali bahwa isu lingkungan hidup, perubahan iklim ini jadi prioritas nasional. Dan kita masukkan di dalam RPJMN dan itu menjadi komitmen semua dari kementerian lembaga. Berjalan terus. Nah, kemudian kami juga kan RPJPN tahap pertama kan berakhir di 2024. Iya, 2024. Nah, kami akhirnya juga ditanyakan ini gimana jangka panjangnya. Sementara Paris Agreement kan hanya sampai 2030. Sementara yang RPJPN tahap kedua ini sampai 2045. 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Nah, akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Kami tetap gunakan struktur model yang ada, yang kami gunakan sistem dynamics tadi untuk 2030. Nah, model itu kami perbaiki terus sehingga akhirnya kita juga bisa memperpanjang proyeksinya sampai 2045. Nah, kami akhirnya menyusun kembali dengan skenario yang kita sesuaikan dengan skenario pertumbuhan yang ada yang diinginkan. Nah, yang menarik sebenarnya jadi di RPJPN itu ya penurunan emisi seperti Paris Agreement ya itu menjadi salah satu indikator pembangunan. Tapi ada indikator besar dari Indonesia ini untuk Indonesia Emas 2045 kan itu kan ada 5 ya, ada 5. Nah, yang terakhir ingat nggak Pak? Penurunan intensitas emisi sampai 93,5%. Ya. Oke. Menuju net zero emissions. Oh, ini pertanyaannya saya udah deg-degan ya Pak. Oke. Ya. Itu tadinya nggak ada tuh. Tapi alhamdulillah waktu itu Pak Menterinya Pak Suharso Monarva juga mengingatkan kita punya komitmen perubahan iklim dan ini bagaimana mengkaitkannya dengan pertumbuhan kita. Jadi ada satu prinsip yang sangat mendasar di dalam UNFCCC itu kalau ingat nggak? Kalau misalnya membaca konvensi ya, itu kan ibaratnya kitabnya teman-teman perubahan iklim dah. Nah, selain Paris Agreement, tapi dasar dari semua ini adalah konvensi. Nah, di konvensi itu ada namanya ada artikel 3.4. Oke. Nanti dilihat aja ya. Iya, oke. Teman-teman lihat aja artikel 3.4. Saya pernah baca. Nah, artikel 3.4 itu sederhananya mengatakan bahwa semua upaya-upaya dalam mengatasi perubahan iklim ini harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat. Oke. Jadi sebenarnya maksudnya itu ya nggak seragam semua negara harus begini semua enggak, harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, dan saat itu? Nah, itu istilahnya common but differentiated responsibility. Oke. Jadi actionnya itu harus differentiated responsibility-nya. Iya, betul. Tapi tujuannya sama Tujuannya gitu. sama. Tapi lihatlah kemampuan masing-masing. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena kami baru sadar terakhir ini bahwa kita kan tetap harus tumbuh. Ekonomi kita harus tetap bagus. Iya, betul. Walaupun kita harus turunkan emisi kita. Makanya akhirnya
di dalam RPJPN itu tidak hanya sekedar kita menetapkan berapa penurunan emisi gitu ya, enggak. Tapi kita inginkan bahwa intensitas emisi kita yang dikurangi. Oke, ini saya ngerti sih, ngerti. Karena intensitas itu emisi persatuan output PDB. Oke, ini semua sektor berarti ya Pak? Semua sektor. Makanya semangat dari RPJPN itu tidak hanya sekedar menurunkan emisi, tapi transformasi ekonomi kita menuju ekonomi hijau. Oke. Makanya semangatnya itu adalah low carbon development, Oke. pembangunan rendah karbon. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba harus menurunkan emisi. Betul. Berantakan semua nanti ekonomi Iya, kita. betul. Harus ada tahapannya kan. Ekonomi memang harus mengorbankan sesuatu sih. Ya, makanya itu masuk di dalam RPJP kita, bahkan akhirnya menjadi sasaran besar nomor 5. Oke. Dan kemudian ya tentunya kita terjemahkan sekarang ke RPJMN yang baru ini, tahap pertama ya kita masukkan semua target-targetnya. Dan itu sampai ke daerah. Oke. Tidak hanya di nasional, daerah harus ikut. Dan sampai ditetapkan daerah berapa penurunan emisi di daerah. Berarti berpatokan dari RPJP. Ya. MN tadi ya Pak? RPJP-nya. Oke, RPJP dan RPJMN. Nah, di dalam skenarionya, saya masih ingat betul waktu kita menuju Paris Agreement dan kemudian sampai 2030, profil emisi kita itu berubah dari tadinya sektor kehutanan yang banyak berubah ke 2030 jadi sektor energi yang banyak emisinya. Oke, iya betul. Sampai ke 2045 hutan udah nggak terlalu banyak lagi. Volume udah bergeser lah Pak ya. Udah bergeser ke sektor energi. Makanya sektor energi jadi seksi sekali dalam membicarakan urusan emisi dan sebagainya. Betul banget Pak. Tapi satu hal, sebenarnya kami tidak hanya sekedar melihat bahwa urusan transisi energi dan sebagainya itu tidak hanya sekedar bicara tentang emisi, enggak hanya itu. Sepakat. Ya kita juga harus bicara bahwa dunia di masa yang akan datang, ya fossil fuel udah akan ditinggal. Kita harus siap sih. Kalau kita terlambat masih terus-terusan hanya fossil fuel tanpa mengorbankan, oke lah emisi deh. Tapi di satu sisi secara ekonomis pun kita suatu saat akan tertinggal dibanding negara-negara lain. Betul. Karena mereka udah duluan konversi. Ya di satu sisi kan memang kita tahu oke lah sekarang masih mahal nih. Betul. Pun sekarang udah agak turun ya harganya. Tapi ya harus siap-siap. Dengan mungkin dimulai dari subsidi fossil fuel yang lebih dikurangin gitu kali ya. Ya bisa. Itu kan satu pendekatan. Ya, Boleh-boleh aja. Nah ini yang kalau saya lihat ini tinggal melihat kondisi saat ini seperti apa. Karena kan kita nggak bisa begitu aja ya. Misalnya subsidi dihilangin. Iya. Nah, berontak ntar orang. betul. Kan bisa lihat konteksnya dulu. Iya betul. Harus dihitung semuanya sih Pak ya. Betul. Jadi tahapan-tahapan itu yang sekarang jadi penting. Melihat apalagi kondisi geopolitik yang lagi kacau balau seperti sekarang. Betul. Jadi ya mau nggak mau dalam melakukan satu action, ya kita berhitungnya harus lengkap. Oke. Walaupun kita sudah punya keinginan ya bahwa kita mau menuju ke sana nih, ke renewable energy, ke energi baru terbarukan lah ya. Oke. Tapi tahapannya kita harus lihat kiri kanan dulu, jangan sampai nanti kita udah maju, tahu-tahu yang di belakang kejeblos kiri kanan. Nah ini menarik banget Pak, karena Bapak bilang tadi 93,5% kan. Bukan saya yang bilang sih, walaupun saya ngejawab ya tadi Pak ya. Tapi pertanyaannya itu kan cukup I would say ambisius banget. Karena kan kita net zero emission kan targetnya di 2060. Kayak how could you be so that ambitious, dan timnya Bappenas gitu Pak. 15 tahun lebih awal gitu untuk ini kan udah mendekati banget sama net zero emission gitu. Saya pengen tahu nih gimana sih pertimbangannya Bapak untuk membuat target itu tadi 93,5%, tapi di sisi lain juga saya belum lihat nih Pak roadmap kelembagaannya gitu kan, harus ini juga kan kita harus tahu strateginya seperti apa. Dan pertanyaannya lagi adalah gimana caranya Bapak dan tim di Bappenas gitu memastikan kalau ini tuh bisa dicapai di target nasional dan juga di daerah gitu Pak.
Ya, jadi gini, jadi ada premis bahwa kita ingin setara negara maju di 2025-2045. Nah, saya masih ingat betul waktu itu Deputi Ekonomi menyampaikan presentasinya. Saat itu, oke, dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita bisa nih sampai 6-7%, kata Deputi Ekonomi. Sekarang jadi kepala BPS dia. Bu Winnie waktu itu. Oke. Jadi kemudian saya bilang ke Bu Winnie, agak nekat sih saya waktu itu direktur masih. Tapi saya nekat aja. Bu Winnie lagi mimpi ya? Kaget kan, beliau deputi, saya bilang lagi mimpi. Oh, kenapa? Maksudnya apa? Gini, saya juga sudah hitung Bu ini sampai 2045. Tapi kalau dengan skenario seperti sekarang ini, masih fossil fuel, masih ngambil air semaunya, mengambil ini, pokoknya masih business as usual lah. Iya, sampai 5 tahun ke depan masih oke lah. Tapi berikutnya turun terus. Akhirnya sampai di bawah 3%. Terus saya tanya sama Bu ini waktu itu menghitung pertumbuhan, hitung externality nggak? Langsung terdiam. Ya sudah, saya tahu kan, oke. Ya, kalau kita hitung externality, artinya ada gap yang cukup besar. Saya ngitung di 2045 tinggal 3%, Bu ini 7%. Artinya kan ada gap di sini. Ya kan, kalau logikanya betul kan, kalau ekstraksinya sumber daya alamnya kita habiskan begitu aja, air dan sebagainya, dan kita masih seperti sekarang nih. Ya susah lah mau tumbuh sampai situ. Gimana nggak ada yang bisa mendukung, air nggak ada. Sudah rusak semua hutan, ya kan? Nah, oke, gini deh, saya bilang. Akhirnya kita bersepakat. Ini bisa ditutup gap itu, tapi skenarionya harus bersih. Skenario pembangunannya harus bersih. To what extent tuh Pak? Kayak apa tuh? Pertama, hutannya jangan dibabat-babat lagi. Oke. Itu yang sederhananya ya, hutannya jangan dibabat-babat lagi. Mulailah dengan sosioforestry, mulailah dengan konservasi yang baik, karena keragaman hayati sebagai bioekonomi dan sebagainya. Itu dari sisi yang greennya lah. Oke. Landscape approach. Satu sisi lagi misalnya air, nggak bisa kita jor-joran seperti ini. Betul. Gunakanlah contoh misalnya air laut. Sebagai sumber air minum, kan bisa pakai reverse osmosis dan sebagainya teknologi. Apalagi satu lagi nih yang paling parah, energi. Nggak bisa kita pakai fossil fuel terus-terusan, habis sumber daya kita. Oke. Harus sudah saatnya kita berubah sekarang menuju renewable energy terbarukan. Dan satu lagi yang tidak boleh lupa, itu ada dalam model kami juga, konservasi energi. Oke. Itu menjadi vital sekali karena kita tidak terlalu serius di sini. Konservasi energi. Nah, konservasi energi ini kan selalu dibilang 1% setiap tahun. Akan cukup. Saya baca itu. Tidak akan cukup kalau seperti itu. 3% ya ambisius? Harus 3%. Sebenarnya kalau di kita niat, sangat bisa sampai 3%. Cuma kan sayangnya kita lebih fokusnya ke renewable-nya dibandingkan konservasinya. Makanya saya waktu itu bicara dengan teman-teman SDM, ayo deh dua-duanya kita harus dorong sama-sama. Jangan hanya satu sisi aja. Sepakat kok semuanya. Nah, makanya saya masih ingat betul dari total energy mix di 2045 itu, karena kan pertumbuhannya tinggi ya, sehingga juga demand energinya juga tinggi. Pasti sih. Nah, saat itu saya masih ingat berdasarkan kesepakatan di skenario, renewable energy mix-nya itu sekitar 70% di modelnya ya. Dan sebenarnya hampir sama dengan RUPTL sekarang yang baru ini. Iya, betul. Jadi RUPTL juga sudah mulai ngikut di skenario RPJPN. Oh, itu dari RPJPN juga tuh Pak? RUPTL. Memang nggak sama persis ya, tapi arahnya sama sudah. Oke, emang mestinya sih selaras ya, betul. RPJPN kan dia undang-undang, jadi ya istilahnya sebenarnya nggak usah pakai ratifikasi Paris Agreement nanti komitmen kedua. Indonesia tuh sudah mendeklar di dalam RPJPN, undang-undang loh itu, targetnya sudah jelas.
93,5%. Ya, betul. Saya lupa 50, berapa ya, saya lupa nih angka persisnya. Penurunan emisinya di 2045. 55 ya kalau nggak salah. 55,1 ya. Iya, 55, 57. Nanti deh dicek deh angkanya. Sekitar 50-an%. Oke. Yang kemarin 29%, kemudian naik lagi 32% kan direvisi. Nah sekarang sampai 55% targetnya. Di 2045. Wow, luar biasa. Semoga we can reach that. Semoga. Oke. Kembali tergantung dari konteks kita nih. Kadang-kadang kan kita, oke lah kita punya skenario ya. Yeah. Tapi kan kita nggak tahu nih di tengah jalan kayak seperti sekarang tiba-tiba perang lagi. Kan kita nggak ada yang tahu Iya, kan. betul. Tiba-tiba mau ada perang sekarang. Aduh, ini jangan kan tiba-tiba kemana-mana nanti dampaknya. Betul, itu eksternalitas tadi ya Pak ya. Nah kalau saya menarik nih Pak, karena kan ini kan hubungan antara pusat dan daerah gitu. Saya yakin juga daerah punya peran strategis nih dalam mensukseskan agenda transisi energi gini. Ya. Dan menurunkan emisi tentunya. Nah kira-kira tuh gimana sih peran strategisnya tuh Pak pemerintah daerah untuk mensukseskan juga gitu target penurunan emisi gitu. Ya, ini menarik nih pertanyaan ini. Karena apa? Oke. Peran Pemda ini kan kalau di sektor energi bisa dibilang agak limited ya. Betul Pak. Betul. Ini menarik. Tapi saya melihatnya walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi Pemda tetap juga punya peluang dan punya peran tentunya untuk bisa betul-betul transisi energi ini bisa dilaksanakan di daerah. Ini contoh ya, misalnya di kota lah misalnya, di kota. Saya masih ingat betul di dalam aturan di sektor energi itu bahwa saat itu ya sampai sekarang juga belum diubah. Sebenarnya semua bangunan pemerintah itu wajib pakai solar rooftop. Oke. Menarik nih kalau obrolan ini. Itu wajib sebenarnya di dalam Perpres keluar. Terus sebenarnya kalau kotanya mau harusnya mereka pakai gitu pakai solar rooftop. Bayangkan kalau setiap bangunan pemerintah pakai solar rooftop, ya tentunya dampak ke transisi energinya lumayan lah untuk tahap awal itu, walaupun belum semua ya. At least nggak membantu berkontribusi dalam naikin emisi lah ya gitu. Ya termasuk juga mulai start dengan renewable energy juga gitu. Betul. Belum lagi dari sisi konservasi energi. Ganti deh lampu-lampu jadi LED deh atau pakai lampu jalan, jangan pakai lagi lampu ini, pakailah yang solar segala banyak lah dari sisi konservasi. Belum lagi dari private yang ada di daerah. Kan mereka bisa macam-macam tuh. Dari sisi misalnya pendingin. Bisa diganti kan, dari yang boros sebenarnya bisa jadi mungkin pakai inverter. Boilernya mungkin bisa diganti. Nah, Pemda itu di satu sisi baru dari sisi yang solar. Mereka bisa juga menggerakkan pemerintah petani-petani untuk bioenergi misalnya, biomass. Itu bisa daerah silahkan bergerak ke sana. Bahkan kalau saya lihat kan sampah kita udah kondisi darurat nih sekarang. Betul. Sampah organik itu kalau bisa kita kembalikan lagi bentuknya, selain jadi kompos dan sebagainya, ada sebagian yang bisa dijadikan juga untuk bioenergi. Betul. Nah, itu bisa dilakukan oleh daerah. Sangat bisa, tergantung daerahnya aja mau nggak prioritas ke sana. Ini masih banyak nih contoh-contoh kalau mau. Pemda tuh banyak loh perannya sebenarnya, walaupun dari sisi aturan main memang besar di pusat. Iya betul. Harus kita akui itu aturannya begitu soalnya. Nah ini menarik karena tadi kan Bapak juga menyinggung karena ada banyak keterbatasan tuh. Nah let's say kenapa nih Pak, menurut Bapak kenapa ada keterbatasan dan juga sebenarnya apa sih tantangan klasik yang kalau misal Bapak turun ke lapangan gitu, yang dibilang dari Pemda tuh ABC terus, apa sih sebenarnya tantangan klasik gitu yang Bapak temuin di daerah terkait dengan agenda transisi energi gitu? Ya, seringkali yang saya dapatkan pertama ya jelas pastilah kapasitasnya belum sampai.
seringkali Kapasitas apa nih Pak? ya mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari sisi manajerialnya, banyaklah cerita-cerita begitu di daerah yang saya nggak usah energi yang canggih ya, air minum aja. Kebetulan saya nangani air minum lama waktu itu. Oh gitu. Ya kita lihat aja, ada nggak PDAM yang betul-betul sukses di daerah? Oke. Ini contoh satu aja, belum lagi, apalagi kalau mau cerita sampah. Saya sering ngomel dengan daerah deh kalau udah urusan sampah. Di Jogja juga gitu sih Pak. Ya di Jogja itu piungan sakit kepala saya lihat. Iya betul. Apalagi sektor energi. Oke. Nah itu baru sisi kapasitas, sumber daya manusia, kelembagaan dan sebagainya. Satu lagi pendanaannya. Sebenarnya peluangnya banyak nih pendanaan, tapi nanti deh kita cerita panjang dari sisi pendanaan. Tapi ya kembali lagi karena daerah kan seringkali mungkin bukan bodoh ya, tapi banyak asymmetric information yang tidak seimbang nih antara apa yang ada di pusat dan yang di daerah. Jadi seringkali daerah tuh tergagap-gagap menerima, oh ada ini ya, oh ada itu ya. Mereka baru tahu juga. Betul. Gitu. Dan kalau mereka tahu biasanya semangat tuh untuk ngejar. Gitu. Oke. Sering tuh seperti itu kondisinya. Kalau yang saya lihat dari cerita Pak Maidul tadi, kalau misalnya di Bappenas tuh sangat advance banget nih, kayak ngitung segala macam, berdebat tentang teori gitu. Sedangkan kita tahu tantangan di daerah tuh kapasitas gitu. Kita tahu di sini ada gap kan ya Pak ya. Gimana sih cara Bappenas gitu? Aku yakin Bappenas juga udah point out ke ini gapnya gitu. Gimana caranya Bappenas menjembatani gap tadi gitu Pak, dan membantu daerah untuk bisa mencapai target transisi energi gitu. Saya ingat pengalaman waktu run GRK. Ini saya belum cerita yang low carbon ya, tapi yang run GRK dulu. Di run GRK dulu, waktu kita punya target menurunkan emisi di 29%, kami di Bappenas meminta ke semua provinsi untuk juga punya target sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi agregatnya 29%. Nah, kita nggak cuma hanya ngasih target, tapi kita juga hampir di setiap provinsi kami memberikan pendampingan. Oke, menarik nih. Memberikan pendampingan sampai membantu menghitung sampai. Nah, yang menarik adalah kita juga sama-sama dengan daerah memonitor. Saya nggak tahu di sini sudah pernah lihat websitenya Aksara belum? Saya tahu ada website Aksara, to be honest belum Pak. Belum, ya nanti dilihat deh. Oke Pak. Di sana di website itu kami bersama teman-teman daerah. Jadi kami berkoordinasi dengan provinsi dan provinsi tentunya dengan daerah di bawahnya. Nah itu mereka betul-betul serius mengumpulkan berbagai macam, mendata berbagai macam proyek yang bertujuan memang untuk mengurangi emisi. Oke. Coba nanti dilihat sampai lokasinya pun kita tahu berapa potensi penurunan emisi dari proyek yang memang dilaksanakan. Nah jadi kami tuh selain cara menghitung, kemudian cara memonitor dan bahkan ya kalau memonitor kan pasti ada pengukuran dari emisinya seperti apa. Tentunya ya bukan pengukuran emisi langsung dari udara ya bukan, tapi cara penghitungan dari proyek nanti konversinya lah ya. Konversi ke emisi ton CO2 ekivalennya mau seperti apa. Nah, jadi kami itu turun langsung ke provinsi dan ketemu akhirnya ya dengan kabupaten-kabupaten juga. Ya mulailah di situ ada perguliran besar sebenarnya pemahaman tentang isu perubahan iklim, termasuk juga bagaimana emisi karbon itu bisa kita hitung, dan pelan-pelan saat itu kita juga mulai bercerita tentang nanti kalau udah siap masuk dong ke market. Walaupun sampai sekarang masih terbatas ya, tapi ya udah dimulai nih. Arahnya waktu itu, tapi di Run GRK saat itu antusias daerah sangat kuat. Menarik nih. Berarti emang Bappenas punya porsinya nih di bagian sini gitu. Nah kalau untuk agenda transisi energi sendiri kan kita tahu bukan cuma tentang Bappenas doang tuh Pak, tapi ada berbagai macam KL juga yang mestinya bertanggung jawab gitu. Nah dalam konteks ini bagaimana kalau misalnya di antar KL tuh ada silo atau ego sektoral gitu, gimana caranya Bappenas menengahi itu untuk mendukung daerah gitu Pak, mencapai target transisi energi gitu, karena kan
target untuk penurunan emisi itu juga salah satunya Bappenas yang merancang gitu. Gimana Ya, tuh Pak? ini gini, kenapa tadi saya sempat membahas tentang Bappenas itu scientific base. Oke. Kita menggunakan pemodelan. Oke. Jadi nggak asal ngambil angka dari langit, persepsi-persepsi aja, nah itu pasti akan jadi perdebatan. Betul. Nah, makanya kami libatkan teman-teman KL di daerah. Jadi sama-sama turun kita, walaupun kami yang mengkoordinir. Gitu. Tapi ada satu tools yang kita pegang sama-sama, yang kita sepakati sama-sama, yaitu model sistem dynamics tadi. Jadi kita nggak ngarang bebas dalam menentukan skenario. Ini ada modelnya, kita punya target sekian, skenario apa yang pas antar kementerian lembaga nih. Mungkin di satu tempat hutannya yang lebih didorong. Di satu tempat energinya nih yang harus kita dorong. Atau biasanya dua itu sih yang pendorong-pendorong terbesar ya. Ya lihat aja, harus lihat situasinya di setiap provinsi. Nah model itu yang sebenarnya mengontrol mau-maunya kita nih. Jadi di dalam model itu kan ada ekonominya, ada emisinya, ada skenario-skenario antar sektor. Nah skenario itu masuk, nanti kita hitung secara terintegrasi. Berapa ekonomi yang tumbuh, berapa emisi yang turun. Nanti kita cari yang paling optimal, yang mana nih. Jadi nggak ada berantem-berantem lagi antar sektor. Dan daerah juga oh iya. Karena ya kita kan nggak ngarang. Betul. Ada basisnya, yaitu ilmiah. Pakai bahasa yang sama lah ya bahasa berarti. Yang sama. Menarik. Berarti untuk apa ya, ego sektoral dan miskomunikasi koordinasi itu bisa cukup kita diatasin atasi, lah. Bisa. Jadi tidak berbasis persepsi. Kalau persepsi saya yakin pasti perdebatannya panjang. Cuman kan kita nggak punya waktu, tapi kami punya satu metode, ya udah pakai ini. Sepakati ya. Dan kita terbuka, transparan. Berarti kalau misalnya Bappenas nih sampai mendampingi daerah gitu kan Pak, untuk mencapai target transisi dan juga buat perencanaan daerah gitu kan ya, Bappenas juga ikut andil gitu. Tadi Bapak juga bilang kayak kita juga bantu kok evaluasi yang kayak gimana tuh Pak, yang kayak gimana dan gimana caranya Bappenas memastikan ini tuh benar-benar diimplementasiin, karena seperti yang kita tahu juga ada beberapa daerah yang mungkin targetnya tinggi gitu. Bukan berarti mereka nggak mau buat implementasi, cuma mungkin mereka ada tantangannya. Gimana caranya Bappenas gitu mengawal semua hal ini di daerah gitu. Nah, gini, kami dengan KL dan dengan daerah kerja bareng ya. Nah, yang KL mereka punya target sendiri nih, punya program sendiri juga, gitu kan? Kalau di sektor energi pasti banyak tuh proyek di Kementerian SDM, di kehutanan apalagi. Nah, yang di daerah mereka juga punya. Nah, kami kalau untuk yang di KL kita terima deh masukan-masukannya semua, hasil laporan mereka biasanya update setiap tahun. Kemudian yang daerah, yang daerah ini kami menyampaikannya seperti ini. Jadi semua action yang sudah dilaksanakan di tahun yang berjalan itu didata dulu, didaftarkan. Nah, dari action yang tahun berjalan tadi itu kemudian kita hitung berapa sih potensi penurunan emisinya. Jadi, kita berharap sebenarnya potensi penurunan emisi tadi itu juga di MRV. Di MRV. Apa tuh Pak MRV? Monitoring, reporting, verifikasi. Itu jadi istilahnya validasi di lapangannya. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Itu yang seringkali tidak dilakukan. Harus jujur saya bilang. Makanya saya bilang itu adalah potensi penurunan emisi di daerah. Karena mungkin daerah juga keterbatasan kapasitas untuk MRV itu tadi. Itu dia. Tadi banyak sekali keterbatasan di lapangan sehingga akhirnya ini benar. Kalau proyeknya mungkin jalan, tapi apakah menghasilkan penurunan emisi? Nah kalau itu memang mesti dicek betul setiap tahun. Seringkali daerah agak punya keterbatasan di sana, melakukan pemantauan itu kan juga biaya buat mereka. Nah itu makanya saya akhirnya memberanikan dirinya hanya sebagai potensi penurunan emisi. Bukan penurunan emisi. Potensi penurunan emisi yang harus di MRV. Dimonitor, di report,
juga diverifikasi. Berarti itu pakai pendekatan juga ya Pak ya? Ada lagi pendekatannya. Oke. Itu kalau Perpres waktu zamannya RUN GRK dulu itu Perpres 71. Oke. Kalau yang penurunan emisinya kan 61 ya, Perpres 61, tapi kalau MRV-nya itu di Perpres 71. Kalau zamannya RUN GRK dulu. Oke. Menarik nih Pak. Berarti saya pengen tahu nih, ada grup WhatsApp-nya gitu nggak sih Pak? Misalnya kayak dari KL ini gitu, ayo kita. Dulu ada. Oh gitu, ayo kita rapat bareng nih, gimana nih? Oh gitu. Ada. Ada satgasnya mungkin? Sekarang saya udah nggak tahu. Sekarang kan saya udah nggak nangani ya. Oh, oke. Walaupun saya sekarang Deputi Pembangunan Kewilayahan, saya juga monitor, tapi secara spesifik saya nggak tahu nih perkembangannya apa WhatsApp grupnya. Waktu itu saya monitor langsung. Iya. Oke, menarik. Ada WhatsApp grupnya ada, saya masih ingat betul. Oh ya, enak lah ya berarti koordinasinya gitu lewat WhatsApp. Oke. Nah ini menarik Waktu Pak. zaman saya dulu, sekarang udah pada jadi eselon 1. Banyak yang eselon 1 nih sekarang orang-orangnya. Semoga masih tetap apa ya, kukuh pendirian gitu untuk tetap Ya, mengadvocate pastilah. lingkungan hidup gitu. Oke. Ini menarik Pak. Tadi kan keterbatasan sebenarnya kalau saya lihat itu ada 2. Keterbatasan pendanaan fiskal, ada yang non fiskal juga. Mungkin salah satunya kapasitas, dan kita juga tidak menampik kalau misal keterbatasan wewenang juga di daerah dan juga di pusat gitu kan ya Pak. Nah kalau misalnya di kita ngomongin salah satunya adalah PSN nih Pak. Jadi kan Sorry, apa? PSN Pak. PSN. PSN. Nah jadi kan di beberapa wilayah di Indonesia itu ada PSN nih. Ya. Yang kita tidak menampik juga PSN ini tuh salah satu emiter terbesar juga tuh di daerah itu mungkin ya. Nah di sisi lain daerah kan punya target penurunan emisi gitu. Jadi mereka dilematis gitu. Kayak aku harus nurunin emisi, di satu sisi juga ada emiter. Saya juga mungkin Pemda dilema nih, mau ngintervensi juga nggak bisa, bukan wewenang dia gitu. Nah gimana nih di situasi dilematis kayak gini gitu untuk daerah gitu, apa yang harus mereka lakukan, dan mungkin apa yang mungkin Bappenas possibly could do gitu Pak untuk menengahi situasi dilematis yang dihadapi daerah gitu. Ini mungkin harus dilihat cara perhitungannya. Yang dimaksud penurunan emisi itu apa sih? Apakah basisnya jurisdiksi administrasi pemerintah daerah atau emisi secara provinsi itu misalnya secara keseluruhan? Yang kita catat selama ini adalah berbasis pertama jurisdiksi pemerintahan daerah, satu lagi KL. Nah, ini yang mesti dijelaskan dulu nih. Betul. Sumber emisi dari mana? Kalau misalnya PSN, sumber emisinya dari pusat. Berarti itu kan proyeknya pusat. Berarti dibedain nih Pak perhitungannya gitu ya? Jadi jangan misalnya betul tadi, kalau misalnya semuanya masuk begitu aja ya pusing lah daerahnya, orang ini bukan kerjaan saya. Betul. Jadi sekarang ini yang dilihat adalah upaya dari jurisdiksi pemerintah provinsi misalnya di mana, di Maluku misalnya. Sekarang kan ada mau masalah tuh. Iya betul, masalah. Kan besar lah nanti ya, gas segala macam. Oke, nah itu yang dihitung itu adalah emisi pusat. Emisi yang dihasilkan oleh sektor energi di pusat. Nah, nanti dihitung secara agregat. Berapa nih pusat? Kan pusat nggak cuma hanya menghasilkan masalah, kan masih banyak lagi lah proyek dia yang menurunkan yang renewable kan pasti banyak juga. Ya nanti diagregat aja sektor pusat berapa, sektor pusat punya SDM di pusat berapa. Nanti di Maluku, tadi misalnya case Maluku ya, Maluku sudah punya apa nih menghasilkan energi renewable, konservasi energi dan sebagainya. Baru nanti kita total. Nah tapi di sisi lain nih Pak, kalau misalnya ada PSN gitu, let's say di Morowali ada gitu. Tambangnya gitu atau mungkin smelternya menghasilkan emisi, tapi kan di sisi lain ada aktivitas manusianya gitu Pak. Naik motor, mereka juga ngekos gitu kan ya. Karyawannya gitu, staff-staffnya gitu. Itu kan juga menghasilkan emisi. Betul. And it extends to wilayah jurisdiksinya Pemda gitu. Apakah itu nggak masuk dalam bagian dilematisnya Pemda juga Pak? Kalau menurut hemat saya itu harusnya tanggung jawab pusat. Oh gitu. Karena
externality yang dihasilkan itu karena dari proyeknya pusat. Harusnya pusat menghitung segala externality yang dihasilkan. Tidak hanya sekedar menghitung berapa dampak positif ekonomi dari tambang nikel ya enggak, tapi externality yang dihasilkan dari tambang nikel itu ya harus dihitung, termasuk ya kami kan kemarin sempat juga diminta akhirnya untuk bagaimana nih mendesain misalnya Morowali yang tiba-tiba penduduknya cuma 2.000 orang tiba-tiba jadi 60.000 orang. Betul. Nah, ini kan externality yang harus ditanggung sebenarnya, dan ya seharusnya proyek-proyek seperti itu juga mengcover biaya-biaya externality yang dihasilkan. Seharusnya kan begitu. Sekarang ini kan cuman belum terwujud nih. Walaupun ya kita udah tahu ada something wrong di sini. Ya kan kita udah tahu lah ya bagaimana Weda, Morowali, kondisi lingkungannya seperti apa. Ya itu yang harusnya kita semua ini menghitung sebenarnya dampaknya berapa, dan harus hitung-hitungan betul nih. Ya kita kan nggak ingin lingkungan kita rusak, walaupun kita dapat uang sekarang, ya kalau udah lingkungan rusak terus siapa yang mau mengkonversi, membalikan lagi, dan udah nggak mungkin dikembalikan lagi. Siapa yang mau hidup juga sih Pak di situ ya. Betul. Ya itu dilematisnya, makanya memang kan dari kemarin kan selalu antara tambang dan konservasi ini kan selalu ribut ya. Betul. Ya yang namanya tambang sudah pasti merusak ekosistem, sudah pasti. Dia buka lahan, buka bumi, dibongkar, ya pasti rusaklah ekosistemnya. Cuman sekarang menyeimbangkannya mau seperti apa? Ya itu yang harus kita, yang externality tadi yang harus kita cari nih caranya gimana akhirnya bisa kita setidaknya ya agak mengurangi lah, meminimalisasi lah. Kan masih ada contoh-contoh yang good mining practice segala macam tuh. Iya. Yang bertanggung jawab ngitung siapa sih Pak? Yang bertanggung jawab menghitung sebenarnya si project proponennya. Tergantung ini PSN apa gitu ya. Artinya kan setiap project proponen itu dia kan pertama dia pasti punya AMDAL, harus punya AMDAL. Nah di dalam AMDAL itu harus dihitung sebenarnya externality-nya seperti apa. Sebelumnya sebenarnya ada KLHS. Di KLHS itu harusnya sudah mengindikasikan seperti apa sih externality-nya. Nah di AMDAL tuh harusnya dihitung secara kuat sehingga nanti komitmennya si project proponen tadi ya harus bisa mengcover itu karena ada di AMDAL. Teorinya seperti itu. Emang kalau teori emang semuanya ideal sih Pak, cuma pas diimplementasikan ada banyak banget tantangannya, banyak bolong-bolongnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu caranya seperti ini gitu. Kalau udah caranya aja udah salah, mindsetnya aja udah salah ya agak-agak repot sih Pak. Menarik kalau misalnya nih tadi kan kita ngomongin tentang hal yang non fiskal. Nah sekarang tentang fiskal nih Pak. Keterbatasan daerah, pendanaan, kita juga beberapa kali nanya gitu sama daerah gitu terkait dengan agenda transisi energi mereka gitu. Gak menampik banyak juga yang ngomong tentang pendanaan gitu Pak. Pasti. Nah betul banget. Nah apa sih Pak yang buat daerah gitu, kita pertanyaan pertama apa yang buat daerah susah mengakses pendanaan gitu. Kalau ngomongin kapasitas ya udah itu aja, mungkin ada hal lain gitu. Saya cerita sedikit nih. Daerah sejak otonomi daerah ya, sejak reformasi kan, harus saya akui tidak bisa dibilang perkembangannya tidak terlalu pesat. Kita kan ingin sejak era otonomi daerah ini kan yang pasti kita ingin daerah ini menjadi tambah kuat. Menjadi terutama tidak hanya dari sisi kapasitasnya tapi juga dari sisi finansialnya. Tapi apa yang terjadi setelah 25 tahun banyak sekali daerah terutama di luar provinsi, di luar Jawa, kalau kabupaten kota hampir sama aja di seluruh Indonesia, tetap bergantung kepada transfer ke daerah. Transfer pusat daerah. Jadi bisa ambil rata-rata aja ya. Daerah itu sekarang bisa dibilang hampir rata-rata ya, 85% pendapatan daerahnya tergantung dari transfer ke daerah dari pusat. Bayangin 85%. Banyak banget Pak. Terus 15%-nya yaitu PAD dan ini. Jadi PAD-nya tuh kecil sekali.
Nah, udah ya. Ini Oke. masuk udah tergantung dari pusat. Pada saat kita petakan lagi, tuh uang buat apa aja sih? Iya tuh. Ternyata hampir 80% itu buat bayar gaji, operasional. Iya. Jadi kecil sekali untuk belanja modalnya. Jadi bisa dibilang sebagai, kecuali DKI ya, kalau DKI udah kayak salah. Hampir sebagian besar di wilayah Indonesia ini pendapatan daerahnya ya seperti itu, pengeluarannya seperti itu, sehingga kalau dari mengandalkan fiskalnya daerah untuk develop banyak hal termasuk energi, ya terbatas sekali. Akhirnya yang jadi prioritas ya itu, ya seperti sekarang lah, infrastruktur sosial, sekolah, rumah sakit mungkin, pokoknya yang basic-basic banget lah, air bersih. Nah, jadi kalau agak susah mereka, ini menjadi tantangan berat nih. Kalau tiba-tiba ngomongin renewable energy, ngomongin apa konservasi energi, alah udahlah, sekolah dulu yang penting. Yang penting orang ya ngasih bantuan sosial dulu lah. Listrik aja baru masuk nih Mbak. Oh iya. Nah, itu tantangan yang ada terkait dengan kalau kita hanya sekedar mengandalkan rupiah atau fiskal daerah lah. Sebagai untuk transisi energi. Jadi beratlah buat Pemda itu, karena Pemda ini masih fokusnya yang basic-basic dulu. Boro-boro ngomongin karbon, mau ngomongin apa namanya transisi energi menuju macam-macam. Nah, mereka fokus ke situ. Nah, sebenarnya saya udah berkali-kali bicara juga dengan teman-teman. Sudahlah, kita kalau mengandalkan dana rupiah murni berat sekarang. Mau nggak mau kita harus ke innovative financing. Saya termasuk yang agak alergi dengan hutang, apalagi daerah ngutang. Karena saya tahu banget yang namanya fiskal daerah jelek, hampir sebagian besar jelek. Dan hampir banyak sekarang daerah-daerah mengeluh karena beban hutang pada saat COVID kemarin, macam-macam sekarang. Jadi saya nggak terlalu merekomendasikan kalau daerah ini ngutang, karena udah berat mereka, fiskalnya udah jelek. Jadi ya nanti bisa bahaya buat yang ngutangin juga. Ntar kalau default gimana? Jadi saya nggak nyaranin itu. Termasuk juga sebenarnya ngeluarin obligasi daerah. Saya jujur aja, lah obligasi daerah kan ngutang. Itu ngeluarin surat utang. Utangnya beda aja sih ke siapa gitu kan. Iya, kalau ini kan ke masyarakat ya, ke investor. Tapi kan sama aja utang. Dan bahkan bunganya lebih tinggi. Bunga obligasi kan lebih tinggi. Iya, betul. Jadi kalau udah dalam bentuk utang-utangan, aduh, bukannya saya nggak suka, nggak setuju dengan hutang, tapi kondisi daerahnya ini yang memang kalau disuruh ngutang, aduh, resikonya tinggi. Bahaya. Mendingan cari cara lain deh. Nah, makanya saya lebih cenderung kita dengan alternatif financing. Apa tuh Pak? Menarik nih. Jadi kalau alternatif financing ini contoh ya. Sebenarnya banyak di global itu banyak. Ini sebelum ke energi dulu deh. Saya cerita tentang misalnya yang di biodiversity. Biodiversity itu ada namanya, kalau di Afrika Selatan namanya rhino bonds. Saya nggak tahu, mungkin mudah-mudahan pernah dengar namanya rhino bonds. Di Indonesia lagi mau diterapkan coral bonds. Ini jadi sama nih obligasi, tapi beda. Sama obligasi, tapi ini bukan obligasi negara. Tapi obligasi yang ditanggung bukan oleh negara, tapi ditanggung oleh, kalau dalam kasus rhino bonds, coral bonds, itu Indonesia nanti, itu ditanggung sama Bank Dunia. Nah, tapi itu bukan utang kita. Utang Bank Dunia kepada investor. Nah, Bank Dunia kan nanti dapat uang. Uangnya itu diimplementasikan ke proyek-proyek termasuk yang di Indonesia lewat coral bonds ini. Yang coral bonds ini green bonds itu bukan Pak? Beda. Beda. Kalau green bond sama aja, utang juga biasa itu. Pak. Itu bukan, kalau buat saya itu bukan alternative financing. Agak tolong dibedakan makanya. Pak. Jadi yang coral bonds ini uangnya
diimplementasikan di Indonesia, jadi Indonesia dapat proyeknya. Artinya nanti perbaikan coralsnya apa, udah. Pokoknya Indonesia dilaksanakan proyeknya, benefitnya ada di Indonesia. Nah, kalau sukses, dilaporkan bagus proyeknya, nanti Bank Dunia akan mengklaim kesuksesan itu, kan si investor dapat bunga segala macam. Nah, itu akan diklaim ke GEF dan juga BNP Paribas. GEF kan global nih, ya kan, Global Environmental Facility, kan itu banyak hibah ditaruh di sana, dikumpulkan, transfer besar, dikelola Bank Dunia juga. Tapi untuk mana nih yang sukses, nanti dibayar. Itu satu contoh misalnya. Nanti ya udah investornya dapat uang dari GF, dari BNP Paribas, kita nggak nanggung hutang negara, ya kan utangnya ya Bank Dunia sebagai trustee-nya. Iya. Oke. Itu baru satu contoh. Belum lagi contoh misalnya, ini kaitannya dengan sektor energi. Udah pernah dengar yang namanya Joint Crediting Mechanism belum? GCM. Iya. Dengan Jepang. Ini contoh saja. Iya. Kalau nggak salah kantornya ada di Kemenko Perekonomian. Jadi GCM itu ya sederhana aja. Jepang mau berinvestasi kepada siapa nih yang mau menurunkan emisi. Misalnya, ini kaitannya dengan Pemda. Di mana? Di Palembang. Di Palembang, Stadion Jakabaring, mereka install tuh solar rooftop. Dan itu tentunya menghasilkan penurunan emisi. Nah, nanti penurunan emisinya dihitung kreditnya, dibagi, biasanya sih range 30-40% buat Jepang, sisanya Indonesia. Biasanya begitu, tapi ini tergantung proyeknya lah ya. Nah, nanti dari kredit itu ya sudah, kita dapat proyeknya dari Jepang dengan teknologi Jepang. Jepang dapat kredit untuk mengurangi emisi di negaranya dia. Kita kan udah dapat proyeknya. Got it. Nggak keluar uang loh kita. Betul. Nah, belum lagi yang masih banyak nih yang lain. menarik nih Pak. Berarti saya boleh bilang kalau salah satunya Sumatera Selatan itu yang udah pernah mengakses pendanaan untuk transisi energi dan juga udah mengelola. Kira-kira ada lain nggak Pak selain Sumatera Selatan gitu di Indonesia? Ada di ini, di mana namanya? Di Semarang. Kalau saya nggak salah itu ini CNG, public transport, bus-busnya. Oke. Itu GCM juga. Menarik. Nah, ada boiler di industri di Kerawang, di mana, di Tangerang kalau nggak salah. Mereka juga masuk. Banyak kok proyek GCM itu, lumayan saya lihat. Sudah bisa menghasilkan kredit cukup banyak. Menarik nah, nih. Itu kan salah satu alternatif financing sebenarnya. Yang kita nggak keluar uang, kita dibantu nih sama Jepang. Jepangnya dapat kredit aja. Betul, win-win solution lah ya Pak ya. Nih Pak, kalau misalnya nih, saya menempatkan diri saya sebagai Pemda NTT nih Pak. Saya ngeluh nih ke Bapak kayak, aduh saya mau transisi energi, susah nih. Kalau Bapak mau nasehatin saya nih sebagai Pemda NTT, kira-kira apa yang mau dinasehatin nih? Susah banget nih pendanaan, kira-kira oh ya kamu harus mengakses ini gitu-gitu. Monggo Pak. Gini, kalau untuk transisi energi di NTT ya, ini soalnya harus lihat case by case nih. Gak bisa one fit for all. Nice. Contoh misalnya NTT. NTT ini kan di provinsi yang memang agak relatif tertinggal dibandingkan provinsi yang lain ya. Seringkali kalau bercandanya itu nanti Tuhan tolong NTT. Oke. Nice, itu bercandanya seperti itu. Dengan Pak Gubernurnya saya suka bercanda begitu tuh. Nah, jadi memang menarik kalau di NTT ini mau nggak mau, kalau untuk investasi renewable energy yang besar-besar, saya kok melihatnya belum saatnya. Karena apa? Di sana kelihatannya yang lebih tepat untuk energi yang langsung dekat ke masyarakat. Contohnya apa? Surya. Satu. Dan yang kedua, biomass. Sampah dan segala macam. Sana kan juga banyak produk pertanian.
Kalau Oke. misalnya kita buat biomass sebagai bioenergi, ya apa kan biasanya menur apa segala macam kan Iya. bisa kita konversi jadi pengganti gas kan, ganti gas melon lah. Iya. Ya, jadi skalanya yang mesti dilihat. Skalanya sehingga nanti ya tentunya investor pun akan berhitung kan seberapa besar sih kalau misalnya memang return on investment ini dihasilkan dari apa returnnya nanti. Iya, Kan betul. mesti lihat dulu nih kemampuan masyarakatnya seperti apa untuk bisa juga nanti reinvest atau membayar lah atau bagaimana kan pasti ada tuh skema mendapatkan listrik kan nggak gratis saja, pasti ada skema pembayaran yang dilihat nanti dari kemampuan masyarakatnya. Jadi mesti dilihat betul sekarang konteksnya di lokasi itu seperti apa. Oke. Saya masih ingat betul kita sekarang lagi ada kerjasama dengan Singapura, tapi bukan di NTT ya, tapi NTB nih. Kita mau coba agak besar solar cell. Oh wow, oke. Di NTB. Nah ini di Sumba bahkan, bukan di NTB-nya, Sumba persis. Sumbawa mungkin Pak. Sumba. Kalau Sumba NTT tuh. Sorry. Sumbawa. Ya, Sumbawa, oke. Sumbawa. Agak mirip-mirip sih Pak. Sumbawa, betul. Nah itu yang nanti akan ditaruh di sana. Oh, oke. Ini contoh aja. Tapi kita pembiayaan dari Singapura. Nggak kita ngutang ke sana kok. Oke, berarti skemanya mirip-mirip JCM tadi. Nanti Singapura bisa taking the credits gitu. Walaupun belum sampai situ ya pembicaraannya. Tapi oke. Singapura udah berminat. Karena sekarang arahnya semua sudah ke arah renewable. Oke. Ya sudah negara-negara seperti apalagi Cina ya. Singapura pun sekarang udah siap-siap. Vietnam juga udah siap-siap. Bahkan Singapura pun kemarin udah bicara nih. Gimana caranya renewable energy tapi nanti di Kepri. Sebagian supply ke dia, supply ke kita. Nice. Iya betul. Udah sampai ke situ pembicaraannya. Menarik nih. Jadi ya kembali lagi ke pertanyaannya kalau di NTT gimana? Masih lihat konteksnya apa dulu nih. Oke. Kalau misalnya mau istilahnya investasi besar-besaran, ya mesti lihat pengembaliannya nanti mau bagaimana kan ini investment. Oke, investment tuh berarti harus ada yang dibalikin gitu Pak? Iya dong, namanya investasi. Nanti nggak akan ada yang mau siapa investasi. Iya betul. Iya betul. Pasti ada orang kalau berinvestasi bisa bentuk uang nanti kembalinya, tapi bisa aja bentuknya seperti Jepang tadi, kredit. Oke. Kan mereka punya kewajiban nurunin emisi. Tapi saat ini sih kalau NTT, konteks NTT ini Pak ya, kebanyakan mungkin geothermal sih pembangkit dan bisa, tapi geothermal it is investment sih. besar tapi. Jadi betul banget. Nah berarti mungkin kalau bisa saya coba assume gitu dari yang Pak Medril bilang, kalau misalnya untuk mengakses pendanaan enaknya yang grand, tidak utang, dan juga pemanfaatan listriknya tuh yang dekat dengan kita gitu. And it extends to setiap daerah di Indonesia gitu Pak. Even itu misal di Aceh gitu, misal di Aceh mungkin coba cari yang kira-kira sumber energi yang dekat dan masyarakat. Iyalah. Mungkin banyak angin gitu. Kalau angin mungkin nggak. Kalau saya pernah dengar cerita teman BPPT, angin nggak terlalu potensial di Indonesia. Kalau kata teman BPPT saat itu. Oke. Walaupun kita udah punya di Sulawesi Selatan ya. Nah, tapi nggak tahu lah. Tapi yang saya pingin betul sebenarnya air sama surya. Oh gitu. Di RUPTL sekarang kan memang surya sama air. Dan memang betul. Ya potensi kita ada dua. Itu yang paling besar. Air sama surya. Cuman air hati-hati juga. Karena kan sekarang seringkali ya air kan tergantung hutannya. Oke, betul. Kalau hutannya masih terus dibabat, ya airnya akan hilang. Makanya kalau saya bilang sekarang kan Pak Prabowo selalu bilang swasembada pangan, energi, airnya jangan sampai ketinggalan. Makanya selalu disebut sekarang pangan, energi, dan air. Satu nafas gitu ya? Satu nafas. Karena ya semua sumbernya ya pasti dari air. Betul. Kalau airnya tidak dikonservasi, ya gimana caranya energi sama pangan bisa jalan. Oke. Makanya hutan jadi penting. Dan itu kaitannya dengan emisi juga. Iya, betul. Jadi semangat kita konservasi, menurunkan emisi, tapi juga konservasi. Termasuk tadi mengamankan air. Oh iya, betul. Karena itulah sumber utama kita sekarang. Iya. Kalau mau menuju renewable ya. Selain surya ya. We keep it noted.
air gitu Pak. Jadi kalau boleh teman-teman nanti berpikirnya secara lebih sistemik. Oh, oke. Kalau kami di Bappenas berpikirnya nggak bisa parsial-parsial begitu, tapi harus terintegrasi, sistemik, semua saling connect satu sama lain. Secara holistik gitu ya Pak ya? Menarik. Itu prinsip berpikir sistem. Oke. System thinking namanya. Oke, saya pernah baca ini sih Pak. Oke. Ini menarik Pak, berarti salah satu skema pendanaan inovatif yang bisa diakses sama daerah yaitu ada si GCM tadi. Nah kalau misalnya ada daerah lain pengen mengakses kayak apa yang terjadi di NTB gitu, yang di Singapura dapat grant gitulah dari Singapura gitu, itu kayak gimana Pak? Mungkin? Ya bisa. Memang ini tergantung dari si donornya juga ya. Oke. Jadi tapi ya beroleh aja, setiap daerah kan bisa promosi. Berarti harus promosi Promosi jalannya. dong. Dan tunjukkan komitmen. Oh gitu. Seringkali kan sekarang ya komitmennya lebih ke arah yang lebih ke basic kan. Sementara komitmen untuk transisi energinya nggak terlalu kelihatan kalau saya lihat. Ya itu yang makanya sekarang harus ayo dong teman-teman juga gencarkan lagi semangat itu. Saya masih ingat sebelumnya kan gencar sekali nih transisi energi, termasuk yang paling depan yang memang kita ingin dorong sama-sama. Makanya RPJP-nya semangat waktu itu. Satu lagi yang saya lupa tadi, skema pendanaan itu sekarang berkembang sampai seperti pay as you save. Udah pernah dengar belum? PACE belum sih Pak. Belum. PACE itu pay as you save. Okay. Contohnya gini. Untuk misalnya untuk surya lah. Kan kalau beli PLTS pasang di rumah gitu mahal. Iya. Sekarang aja saya pernah nanya kemarin, saya mau pasang tapi nggak jadi juga nih gara-gara baterainya luar biasa mahal sih Pak. Sampai bisa 70 juta. Iya, kalau solar rooftop aja 45-50 juta masuk lah. Tapi kan kalau buat yang kita kan termasuk modal capital intensif lah itu. Iya, betul. Nah, skema payment as you save ini kita nanti nggak usah bayar beli capital. Nanti capitalnya itu dipasang aja sama si perusahaan yang nanti mau membayarin. Nah, si perusahaan investment. Jadi kita pasang di rumah, misalnya 45 juta lah, 50 juta nih investmentnya. Nanti kita nyicil ke si perusahaan tadi dengan save yang kita dapatkan saat setelah kita memasang si solar panel tadi. Oh, menarik nih. Jadi kita nggak usah capital investment, tapi hanya save-nya aja yang kita kasih nih nanti ke si perusahaan. Jadi sebenarnya dikasih gratis sih, mungkin I would say gitu, karena kan kita nggak bayar dengan fresh money-nya kita kan ya. Kita nyicil. Iya betul. Kita nyicil, tapi cicilnya berbasis energy saving kita. Oke. Kan solusi. Menarik ya. Banyak sebenarnya. Ya, cuma tinggal kita explore aja. Oke. Menarik nih karena ya nanti once kalau misalnya kita mau turun ke daerah juga mungkin kita bakal kontak-kontak nih sama Bappenas gitu Pak, kayak gimana ya konsultasi gitu juga. Silahkan. Menarik banget karena saya pengen tahu nih Pak, kira-kira apa langkah konkret dan urgent gitu yang harus dilakukan oleh semua pihak ya Pak ya, termasuk pusat juga, mungkin private atau mungkin daerah gitu, untuk akselerasi transisi energi di daerah gitu Pak. Di daerah ya. Yang pertama, lihat dulu karakteristik di daerahnya seperti apa sih. Karena antara Jawa dengan NTT mungkin tadi, dengan Papua, karena kondisi alamnya sangat berbeda. Iya. Harus lihat betul seperti apa jenis energi yang kira-kira cocok untuk daerah-daerah tersebut. Renewable energy ya maksudnya ya. Ya, yang cocok seperti apa. Mungkin Jawa beda dengan NTT. Beda dengan Papua. Nah, yang penting tapi kalau di sini sebenarnya adalah pertama kali itu policy-nya dulu. Spiritnya ditampilkan di dalam satu policy yang jelas dan tegas bahwa kami ingin menuju renewable energy. Oke. Karena itu saya lihat agak meluntur belakangan ini. Tergerus dengan, kalau Pak Presiden kan ya udah jelas, swasembada pangan. Oke.
Tapi energinya jangan lupa. Oke. Karena disebutkan kan kita mau swasembada energi. Nah, swasembada energinya juga harus jelas dan ini green energy. Betul. Memang sekarang ini kan kita bertahap ya, nggak bisa langsung begitu aja fosil fuelnya hilang, nggak. Tapi kita bertahap. Nah, semangat terutama untuk green energy, sekali lagi tidak hanya sekedar renewable ya, konservasi energinya juga harus jalan. Oke. Dan kalau konservasi energi, ini bisa one fit for all. Oh, oke. Karena ini kan ibaratnya efisiensi energi ini, jadi efisiensi nggak hanya uang ya, tapi energi juga harus. Anggaran ya. Oke. Ya karena implikasinya juga nanti ke uang. Iya, betul. Jadi itu kalau semua daerah, saya pikir kalau energi efisiensi wajib. Oke. Karena di situ sebenarnya yang bisa kita lakukan tanpa banyak modal. Oke. Tanpa banyak istilahnya capital investment segala macam, efisiensi energi bisa kita lakukan. Itu perubahan perilaku. Oh. Nah, tinggal renewable energy. Nah, renewable energy di daerah, ya kita mesti lihat apakah seperti karakteristik perkotaan misalnya. Tentunya beda dengan karakteristik pedesaan. Nanti Betul. renewable energinya. Iya, benar. Perkotaan jelas, surya itu jadi utama. Itu wajib lah kalau surya tadi seperti apa implementasi dari Perpres di setiap bangunan pemerintah itu kalau bisa jalan. Kalau masa itu aja dulu deh yang paling sederhana. Bayangkan kalau setiap gedung pemerintah punya solar rooftop, berapa gigawatt itu jumlahnya. Oke. Kalau kolektif dan Nah, masif. Betul, walaupun kecil-kecil, tapi kalau kolektif besar nanti dampaknya. Setuju, Pak. Itu dari perkotaan yang sederhananya. Kalau misalnya itu bisa digerakkan kembali, boleh pakai baterai, boleh solar rooftop yang nyambung ke grid, silakanlah. Itu alternatif pilihan. Oke. Nah untuk kabupaten yang menarik karena di kabupaten ini ada beberapa alternatif, termasuk tadi biomass misalnya. Kan kita bisa dari metan, dari menur kan bisa menghasilkan metan jadi gas segala macam lah itu. Dan itu bisa istilahnya bisa komunal, bisa individual. Oke. Itu di pedesaan biasanya. Nah, yang di pedesaan ini juga menarik. Kalau misalnya mau renewable energy, kan kita kan tidak melarang juga bahwa off grid bisa dilaksanakan. Iya. Kalau misalnya memang kita punya, misalnya ambil lagi solar panel lah, kita terapkan di desa-desa yang seperti di Papua, yang susah-susah itu, tapi off grid, Iya. ya tentunya bisa juga ini bisa kita terapkan. Tergantunglah nanti situasi setempatnya gimana ya. Oke. Tapi niatan ke arah sana ditunjukkan dulu. Disitulah nanti biasanya para pemodal, investor ini juga akan lihat, komitmennya ada ya. Oke. Mau nih. Cuman kalau dari kitanya aja nggak ada, cuman investornya aja mau, ya mereka juga, aduh, ini investasinya akan terus bisa sampai jangka panjang nggak? Jadi yakinkan dulu, tampilkan dulu dan yakinkan bahwa kita punya komitmen menuju ke arah green energy tadi, ke green economy tadi. Menarik kalau misalnya emang hal kecil tapi dilakukan secara kolektif dan masif gitu, bisa berdampak besar juga gitu. Menarik nih Pak. Kalau misalnya nih, harapan Pak Medril apa nih terkait dengan pembiayaan transisi energi di daerah? Pembiayaan pendanaan transisi energi di daerah gitu. Misalnya kayak, ayolah daerah semangat gitu ngakses atau mungkin semangat menampilkan diri gitu. Ya, makanya di daerah ini kami nih di Bappenas ya. Iya. Kan kita sekarang ini dengan pemerintah daerah sudah punya semacam kesepakatan lah bahwa target-target yang ada di RPJPN itu harus juga tercantum di RPJPD. Afirmatif nih jadinya. Oke. Tapi memang targetnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Tapi indikatornya sekarang sama. Sama, oke. Kalau dulu kan enggak. Pusat punya indikator ke kanan, daerah bisa ke kiri. Sekarang enggak. Di RPJP yang kedua ini, target-target yang 5 sasaran, 45 indikator, itu sama semua. Sehingga walaupun angkanya beda-beda kalau tiap daerah. Nah,
Itu semua diterjemahkan juga, ini lagi berproses sekarang ke RPJMD-nya. Oke. Ya, jadi ke RPJMD-nya 5 tahunannya pun kita diskusikan betul nih dengan daerah. Sama targetnya, indikatornya. Iya. Targetnya mungkin ya tiap daerah beda-beda. Nah, kami sekarang ini tentunya ya mengawal juga proses transisi energi tadi. Karena di RPJP yaitu salah satu modal utama untuk menuju Indonesia emas, ekonomi tercapai tapi juga emisinya turun. Oke. Dan itu dikawal juga setiap 5 tahunan. Nah, tentunya tadi kan pertanyaannya tentang pembiayaan. Oke. Di daerah kembali lagi. Sekarang ini kan tadi alternatif financing itu begitu banyak. Saya belum bicara tentang trust fund di daerah, saya belum macam-macam. Oke. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah daerah ini buka dulu wawasannya. Jangan begini terus ke pusat. Oke. Ini penyakit kan dari dulu begini terus nih ke pusat. Makanya jadi transfer ke daerahnya 85% rata-rata. PAD-nya ya begitu-begitu aja. Oh, mereka karena kayak aku mau besar mau kecil juga tetap Gini-gini aja nih ntar. Nah, makanya mentalitas itu harus dirubah. Jadi kreatif nih harusnya. Karena pembiayaan pendanaan itu banyak sebenarnya di luar. Tinggal kita bisa mengaksesnya seperti apa. Oke. Nah, kalau misalnya memang informasinya masih belum lengkap di daerah, nggak apa-apa. Datang aja cerita-cerita di pusat. Sekarang banyak gubernur, bupati. Tadi barusan kami terima Bupati Blora tadi. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Sama ceritanya. Bahwa DBH mereka merasa tidak adil. Oke, dana bagi hasil. Dana bagi hasilnya. Karena ya banyaklah ceritanya ya kalau dana bagi hasil. Terutama di sektor migas. Jadi, tapi saya lihat, oke, memang kita punya sedikit persoalan pembagian DBH dan sebagainya. Tapi ya itu istilahnya bukan solusi satu-satunya. Manfaatkan betul alternatif financing tadi. Biasanya alternatif financing itu akan muncul, akan datang nih, asal kita juga menunjukkan komitmen yang kuat tadi. Oh, gitu. Pengalaman saya seperti itu. Waktu itu kebetulan saya pernah mendevelop ICCTF dulu. Itu kan trust fund pertama climate change mungkin di dunia mungkin. Oh, oke. Saya itu waktu itu nekat aja. Saya ciptakan trust fund ini. Akhirnya donor ya berdatangan. Karena kita meng-create sesuatu. Oke. Di daerah juga bisa seperti itu. Bahkan sekarang trust fund di daerah sudah diperbolehkan lewat undang-undang HKPD yang baru. Silakan bangun hal-hal seperti itu. Kan sumber dananya bisa dari mana-mana. Bisa dari CSR-nya swasta. Bisa dari macam-macam lah ya. Kalau ada filantropi mau masuk juga boleh. Betul. Jadi peluang pembiayaan itu sebenarnya banyak. Cuma asal kita menunjukkan komitmen, keinginan, dan memang mau maju sama-sama. Oke. So, it is not chicken and eggs lagi nih Pak. Udah enggak. Tapi ini udah yang kayak oke, kamu create sesuatu dulu, tunjukin. Pasti opportunity bakal dateng gitu. Betul. Oke, enggak yang kita nunggu. Enggak cuma sekedar nunggu dan minta. Gitu. Harus tunjukkan dulu dong saya mau kemana nih. Nice Dan ya. Semoga aja nanti kita di Habibie bisa mendorong daerah juga gitu. Siapa tahu kayak ayo kita show off dong. Siapa tahu nanti ada Kami menunggu malah kalau ada daerah yang memang gitu. Kita tunggu. Kalau ada daerah yang komitmennya kuat, kita bantu nanti sama-sama. Pasti ada lah. Berbagai macam financing tadi. Sebenarnya mereka juga nunggu. Cuma kitanya kan kadang-kadang juga cuma lihat-lihat aja. Kadang-kadang seringnya malah mengeluh lagi. Oke. Siap. Makasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak atas obrolan yang luar biasa banget. Sayang sekali yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir kita gitu. Kalau misalnya boleh saya simpulkan berarti emang pendanaan itu untuk daerah ada banyak skemanya juga. Dan pemerintah pusat juga khususnya Bappenas juga sangat mendorong itu. Dan bisa mau gitu mendampingi gitu. Tinggal semua ada di daerah sih komitmennya seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Medril atas kesediaan waktu dan
pemikirannya yang luar biasa dan insightful ini. Terima Harapannya kasih, nanti sama-sama. siapa tahu kita bisa sama teman-teman diving. Wah, menarik. Oke. Menarik kalau itu. Oke. Dan semoga aja ada banyak inisiasi dan inovasi dari daerah gitu, supaya agenda transisi energi ini kolektif, masif, juga bisa sama-sama mencapai target yang udah disepakati tadi gitu. Iya. Semoga kita bisa berkolaborasi di kesempatan mendatang ya Pak. Sangat senang berkolaborasi dengan Habibie Center. Oke, terima kasih banyak Pak Medri. Terima kasih sama-sama Maria. Sobat Energi, sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak telah setia menyaksikan episode ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita di episode ini dapat menambah wawasan terkait dengan transisi energi di Indonesia. Saya Intan Elvira, mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di podcast Bersih-Bersih Energi selanjutnya. Bye-bye.